pertentangan di antara para sahabat pada masa khalifah yang keempat Ar-Rasyid Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bahwa pada masa itu seperti yang sudah kita singgung sebelumnya terjadi tiga peperangan. Dua peperangan diantaranya itu peperangan yang terjadi di antara para sahabat. Yang pertama ada perang Siffin, yaitu perang yang terjadi di antara Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai khalifah yang sah Ar-Rasyid dengan kelompok yang menentangnya, yang mereka berpusat di daerah Syam yang dipimpin oleh sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Salatullah salamullah ala al-hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naqra. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nasakhuhu li syar'i ghairihi waqa' hadman adallallahu man lahu mana' wa nasakha ba'di syar'ihi bil ba'di ajiz wa ma fi dhalahu min ghabdi wa mu'jizatuhu kathiratun ghurar minha kalamullahi mu'jizul bashar wajzim bi mi'rajin nabi kama rawahu wa barri'an li'aishah mimma ramau wa sahbu khairul quruni fastami' fatabi'un liman tabi' wa khairuhum man walliyal khilafah wa amruhum fil fadli kal khilafah yalihimu qawmun kiramun bararah iddatuhum sittun tamamul asyarah fa ahlu badrinil azim syani fa ahlu uhdin bai'atir ridwani wasabiquna fadluhum nassan urif hadha wa fi ta'yinihim qad ikhtulif wa awwilid tashajur alladhi warad in hutta fihi wajtanib da'al hasad. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita, mengumpulkan kita dalam majelis yang penuh dengan barokah insyaallah, yaitu dalam majelis Ilmuddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah.
Mari kita lanjutkan ngaji kita, dan jangan lupa kita untuk mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa awwilit tasyajur alladhi warad in hutta fihi wajtanibta al-hasad. Wa awwili lan nakwila sapa sira atasyajura ing pertentangan alladzi kang warada kang tumeka apa alladzi antar ing dalem antarane para sahabat. In khutta lamun dalemi sapa sira fihi ing dalem atasyajur alladzi warad wajtanib mongko ngedono sapa sira da al hasad ing penyakite hasad. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam nazam ini al-muallif yaitu Syekh Ibrahim Al-Laqani menyampaikan sebuah pendapat yang ini juga menjadi pendapat dari sebagian para ulama mutaakhirin. Pendapat sebagian ulama mutaakhirin yang dinilai sebagai pendapat yang lemah oleh sebagian ulama yang lainnya, karena berbeda dengan nas-nas yang ada terkait dengan masalah ini, yaitu tentang permasalahan yang terjadi di antara para sahabat. Yang dimaksud adalah pertentangan di antara para sahabat pada masa khalifah yang keempat Ar-Rasyid Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bahwa pada masa itu, seperti yang sudah kita singgung sebelumnya, terjadi tiga peperangan. Dua peperangan diantaranya itu peperangan yang terjadi di antara para sahabat. Yang pertama ada perang Siffin, yaitu perang yang terjadi di antara Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai khalifah yang sah Ar-Rasyid dengan kelompok yang menentangnya, yang mereka berpusat di daerah Syam, yang dipimpin oleh sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu peperangan yang terjadi disebut dengan istilah perang Siffin. Kemudian ada peperangan lainnya, yaitu antara Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai khalifah yang sah, khalifah Ar-Rasyid, bersama atau dengan mereka yang menentang beliau, yang berasal dari Hijaz, dari Makkah, Madinah, yang ada di antara orang-orang yang bersama mereka adalah para sahabat mulia seperti Talhah ibn Ubaidillah, Az-Zubair ibn al-Awwam, dan juga ada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, zaujatun Nabi, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mensikapi perseteruan, pertentangan di antara para sahabat ini, sebagian ulama mutaakhirin seperti yang disebutkan oleh muallif di sini, kita diminta untuk diam dan diminta untuk mentakwil, pertentangan di antara mereka, bahwa yang dilakukan oleh mereka itu adalah ijtihad dari masing-masing sahabat, yang mereka mengatakan apabila ijtihadnya benar maka pahalanya 2, dan jika ijtihadnya salah maka ijtihadnya 1. Ini pendapat yang ada
dan dipegangi oleh sebagian dari para ulama mutaakhirin. Tetapi seperti yang tadi kita sampaikan, pendapat ini berbeda dengan pendapat sebagian para ulama lainnya, mutaakhirin dan mutaqaddimin, yang pendapat tersebut lebih kuat dan lebih sesuai dengan dalil, yaitu bahwa ketika berbicara tentang pertentangan yang terjadi di antara para sahabat, khususnya yang dikehendaki di sini, yang terjadi di antara Sayyiduna Ali bin Abi Thalib dengan Sayyiduna Muawiyah bin Abi Sufyan, dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, dan juga dengan kelompok para sahabat lain yang tadi kita sebut, yaitu menilainya berdasarkan yang ada di dalam nas, baik Al-Quran maupun hadis. Jadi penilaiannya yang benar menurut sebagian ulama, dan ini yang lebih kuat, itu adalah dinilai berdasarkan apa atau berdasarkan dalil yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Tidak mengada-ngada, tidak melampaui batas dari yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, dan tidak kurang dari apa yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Itu sikap yang dipilih oleh sebagian besar para ulama, dan ini yang pendapat yang unggul. Artinya mana yang benar dan mana yang salah itu disesuaikan dengan dalil Al-Quran dan hadis. Dan ini pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang dipegangi oleh Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, Al-Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari, dan juga oleh Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi ini yang dipegangi oleh imam-imam mazhab, baik dalam akidah, mazhab dalam akidah yaitu Al-Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari, dan imam dalam fiqh Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Sudah selayaknya bahwa para ulama yang bermadhab Syafi'i mengikuti Al-Imam Syafi'i, dan sudah semestinya para ulama yang bermadhab Asy'ariyah mengikuti Al-Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari dalam masalah ini. Bagaimana sikap mereka terhadap para imam ini, terhadap pertentangan yang terjadi di antara para sahabat ini? Mereka mengatakan bahwa Sayyiduna Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu itu alal haq. Beliaulah yang dalam pihak yang benar dalam pertentangan itu. Sementara pihak yang menentangnya itu adalah al-fi'atul baghiyah. Al-fi'atul baghiyah, kelompok yang zalim, yang keluar dari ketaatan terhadap imam. Nah, ini pendapat dari Al-Imam Syafi'i, pendapat dari Al-Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari sebagai imam mazhab. Nah, adapun kemudian pendapat yang kemudian mengatakan bahwa kita diam saja terhadap apa yang terjadi di mereka, bahwa semua mereka itu benar karena semuanya berijtihad, yang salah ijtihadnya berarti dapat pahala juga satu, yang benar berarti dapat dua pahalanya. Ini adalah pendapat yang lemah, bertentangan, tidak sesuai dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan menyebutkan beberapa dalil tentang permasalahan ini. Kita harus bersikap adil. Bersikap adil itu artinya ya mengatakan
sesuai dengan dalil. Tidak boleh juga kita melebih-lebihkan sampai mencela misalnya Muawiyah bin Abi Sufyan melebihi dari batas. Tidak diperkenankan. Tidak diperkenankan sampai misalnya seseorang mencela Sayyidah Aisyah, mencela Talha, mencela Zubair, melampaui batas dari yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis. Juga tidak boleh seseorang teledor sampai kemudian menutup mata dari adanya ayat atau adanya hadis-hadis yang menjelaskan tentang mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan beberapa dalil yang menunjukkan tentang bahwa Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu di pihak yang benar, sementara kelompok yang menentangnya disebut sebagai al-fi'atul baghiyah. Yang pertama adalah perkataan dari Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sendiri yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan juga At-Tabarani, bahwa beliau mengatakan umirtu biqitalin nakisina wal qasitina wal mariqina. Umirtu, kata Sayyidina Ali, umirtu biqitalin nakisin. Aku itu diperintahkan. Aku itu diperintahkan untuk memerangi an-nakisin. An-nakisin adalah mereka yang membatalkan baiatnya. Mereka yang membatalkan baiatnya terhadap Sayyidina Ali, yaitu dalam perang Jamal. Dalam perang Jamal, Ahlul Hijaz, penduduk Hijaz, sebagian umat Islam di sana yang mereka membatalkan baiatnya terhadap Sayyidina Ali, keluar dari ketaatan terhadap Khalifah Ar-Rasyid Ali bin Abi Thalib, yang kemudian terjadi perang yang disebut dengan perang Jamal. Disebut dengan perang Jamal unta karena ketika itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bersama bala tentara yang menentang Sayyidina Ali dengan menggunakan berkendaraan unta, sehingga disebut sebagai perang Jamal. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Ali mengatakan umirtu biqitalin nakisin. Aku ini diperintahkan untuk memerangi mereka, orang-orang yang membatalkan baiatnya. Wal qasitin, dan aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang yang memang dari awal tidak mau membaiat beliau, yaitu dalam perang Siffin, karena Muawiyah bin Abi Sufyan dan pengikutnya dari awal mereka tidak mau untuk membaiat Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjadi seorang khalifah. Wal mariqin, dan aku juga diperintahkan untuk memerangi orang-orang yang telah melesat keluar dari Islam, yaitu yang dimaksud di sini dalam perang Nahrawan, yaitu perang melawan orang-orang Khawarij. Karena disebutkan dalam hadis bahwa orang-orang Khawarij itu yamruquna minad din. Mereka telah keluar dari agama dengan akidah sesat mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di sini dikatakan bahwa Sayyidina Ali mengatakan umirtu, aku ini diperintahkan untuk memerangi mereka. Artinya apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam perang Jamal, dalam perang Siffin dan Nahrawan, ini adalah menjalankan perintah agama, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Hujurat ayat 9 disebutkan faqatilul lati tabghi. Faqatilul lati
tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Perangilah. Dalam ayat ini Allah memerintahkan perangilah mereka-mereka yang tabghi, yang melakukan perbuatan baghyun, kezaliman, keluar dalam bentuk keluar dari ketaatan terhadap seorang iman. Atau dengan bahasa bahasa sekarang artinya adalah pemberontakan yang tidak mau mengikuti atau taat terhadap imam pemerintah yang sah. Jadi diperintahkan oleh Allah dalam ayat ini, faqatilul lati tabghi. Kemudian Sayyiduna Ali mengatakan, umirtu, aku ini diperintahkan. Artinya diperintahkan oleh Allah untuk memerangi kelompok al-baghiyah. Dan itu adalah yang beliau lakukan dalam perang Jamal, dalam perang Siffin, dan dalam perang An-Nahrawan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kita tahu Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani seorang ulama besar bermadhab Syafi'i Asy'ari. Syafi'i dalam fikih, Asy'ari dalam akidah, tidak diragukan. Dalam kitabnya At-Talkhis Al-Habir, beliau mengatakan sabata, ketika berdasarkan hadis yang tadi, beliau mengatakan sabata anna ahlal jamali was-siffin wan nahrawan bughat. Berdasarkan hadis itu, perkataan Sayyidina Ali, maka telah terbuktilah bahwasanya ahlul jamal, mereka yang ikut dalam perang Jamal menentang Sayyidina Ali, dan juga mereka yang ikut dalam perang Siffin menentang Sayyidina Ali, dan mereka yang ikut dalam perang Nahrawan yang menentang Sayyidina Ali, mereka adalah bughat. Mereka adalah para orang-orang yang zalim, yang keluar dari ketaatan terhadap imam. Ini siapa yang mengatakannya? Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Talkhisul Habir. Ini pengarang kitab Fathul Bari Syarah Sahihil Bukhari. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu yang menunjukkan bahwa di sini Sayyiduna Ali alal haq, dan kelompok yang menentangnya adalah kelompok bughat. Kemudian yang kedua, Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-I'tiqad dengan sanad beliau yang bersambung sampai kepada Muhammad ibn Ishaq atau Ibn Khuzaimah, beliau mengatakan, wa kullu man naza'a Amiral Mu'minina Ali ibn Abi Thalib fi imaratihi fahuwa baghin. Ala hadza ahidtu masyayikhana wa bihi qala Ibnu Idris. Beliau mengatakan setiap orang yang menentang Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dalam pemerintahannya, fahuwa baghin, maka orang itu adalah orang yang zalim. Atas pendapat inilah yang dipegangi oleh guru-guru kami. Dan dengan pendapat inilah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i berpendapat. Jadi Ibnu Khuzaimah menyatakan bahwa ini adalah pendapat dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, perkataan ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-I'tiqad. Nah, menyatakan dengan jelas bahwa setiap orang yang menentang Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fahuwa baghin. Nah. Hadirin rahimakumullah. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani lagi dalam kitab Fathul Bari, kalau tadi dalam kitab Talkhisul Habir, ini dalam kitab Fathul Bari Syarah
Sahih Al-Bukhari. Beliau menegaskan waqad sabata anna man qatala aliyan kanu bughatan. Telah tetap, artinya telah terbukti secara nakal bahwasanya orang yang memerangi Ali itu adalah orang-orang yang bughat, yaitu orang-orang zalim yang telah keluar dari ketaatan terhadap imam. Siapa yang mengatakannya? Al-Hafidz Ahmad bin Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Nah, hadirin ya rahimakumullah. Kemudian Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab yang lain, yaitu dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan, qala Yahya inni nazartu fi kitabihi fi qitali ahlil baghi fa idza qad ihtajja min awwalihi ila akhirih bi Ali bin Abi Thalib. Yahya mengatakan bahwa sesungguhnya aku telah melihat dalam kitabnya Al-Imam Asy-Syafi'i yang menjelaskan tentang memerangi ahlil baghi, yaitu kelompok yang zalim, yang memberontak, yang keluar dari ketaatan kepada imam. Ternyata kata beliau, Al-Imam Syafi'i dari awal hingga akhir dalam penjelasannya itu berhujjah dengan Ali bin Abi Thalib. Artinya menggunakan dalil tentang hukum memerangi ahlil baghi itu berdasarkan apa yang dilakukan oleh Sayyiduna Ali, yaitu berupa memerangi ahlil baghi, yaitu dalam perang Jamal dan perang Siffin. Itu yang dijadikan landasan dalil oleh Al-Imam Syafi'i dalam berijtihad tentang permasalahan qitalu ahlil baghi. Nah, ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita sebutkan lagi perkataan Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau tadi Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Fathul Bari, sekarang Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab beliau yang berjudul Fathul Jawad. Fathul Jawad. Dalam kitab itu beliau mengatakan, wa qad qala Syafi'i radhiyallahu anhu akhadtu ahkamal bughati min qitali aliyin li Muawiyah. Al-Imam Asy-Syafi'i telah berkata, akhadtu, aku mengambil ahkamal bughat, hukum-hukum tentang bughat, hukum-hukum yang berkaitan dengan mereka yang memberontak terhadap pemerintahan yang sah. Aku mengambilnya dari peperangannya, memeranginya Ali terhadap Muawiyah. Nah, di sini sudah lebih terang lagi bahwasanya di sini memang Sayyiduna Ali bin Abi Thalib sebagai Al-Khalifatur Rasyid alal haq, sementara mereka yang menentangnya adalah kelompok bughat, yaitu kelompok yang zalim, yang mereka itu keluar dari ketaatan terhadap imam, tidak mau taat kepada imam atau melakukan pemberontakan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pernyataan-pernyataan dari para ulama, besar yang bermadhab Syafi'i dan bermadhab Asy'ari dalam akidah. Dan ini didasarkan oleh hadis mutawatir. Hadis mutawatir
Kita tahu hadis mutawatir tidak lagi disangsikan tentang kesahihannya. Hadis itu dari sisi banyaknya perawinya itu ada namanya hadis mutawatir, ada hadis ahad. Hadis ahad itu ada yang namanya gharib, ada masyhur, ada aziz. Sementara mutawatir itu hadis yang diriwayatkan pada setiap generasi oleh sekian banyak para perawi yang tidak mungkin mereka bersepakat untuk bohong. Itu namanya hadis mutawatir. Sehingga kalau ada hadis itu derajatnya mutawatir, tidak lagi diperiksa. Tidak lagi diperiksa apakah diperiksa matan maupun perawinya, apakah ini sahih atau tidak sahih. Sudah pasti hadis itu adalah hadis yang sahih dan bisa dijadikan sebagai pedoman dalam agama. Dalam hadis yang mutawatir, yang perawinya itu dari sahabat, dari kalangan sahabat itu ada 24 orang. Dari kalangan sahabat saja itu ada 24 orang yang meriwayatkan hadis ini. Dan bahkan di antara perawi hadis ini adalah Muawiyah bin Abi Sufyan dan Amr bin Al-As. Saya ulangi lagi. Ini hadis mutawatir. Ini yang dijadikan sebagai landasan. Hadis yang dijadikan landasan sebelumnya dari para ulama yang tadi kita sebut, Al-Imam Syafi'i dan lainnya. Yaitu hadis yang statusnya mutawatir dari kalangan sahabat, diriwayatkan oleh 24 sahabat. Bahkan di antara yang meriwayatkannya itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan dan Amr bin Al-As. Yang dalam perang Siffin mereka berada di kelompok yang menentang Sayyidina Ali. Hadis ini mereka ikut meriwayatkannya. Bagaimana bunyi hadisnya? Hadisnya mengatakan, waiha ammarin taqtuluhul fi'atul baghiyah yad'uuhum ilal jannah wa yad'uunahu ilan nar. Waiha ammarin, sungguh kasihan Ammar itu, taqtuluhul fi'atul baghiyah. Ini hadis Nabi. Dia akan dibunuh, Ammar akan dibunuh oleh kelompok baghiyah. Kelompok yang zalim, yang keluar dari ketaatan terhadap imam. Yad'uuhum ilal jannah. Ammar mengajak mereka ke surga, wa yad'uunahu ilan nar. Dan mereka mengajak dia ke neraka. Artinya Ammar berada di pihak yang benar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini hadis mutawatir yang menegaskan bahwa Ammar bin Yasir itu akan dibunuh oleh al-fi'atul baghiyah. Dan ternyata dalam sejarah yang ini bil ijma' dengan kesepakatan seluruh para ulama, Ammar bin Yasir ini ternyata kemudian meninggal dalam perang Siffin. Dan ketika itu Ammar bin Yasir menjadi salah satu dari tentaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Perhatikan. Ini berdasarkan ijma' yang dinukil oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Al-Isabah, menjelaskan bahwa Ammar ibnu Yasir itu dibunuh di saat perang Siffin. Beliau terbunuh dalam perang Siffin dan beliau adalah salah satu dari tentaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan dinyatakan dalam hadis mutawatir tadi bahwa Ammar bin Yasir dibunuh oleh kelompok
atau al-fi'atul baghiyah. Berarti siapa al-fi'atul baghiyah? Yaitu kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan yang dibantu oleh Amr bin al-As dan para pengikutnya yang lainnya. Bisa difahami? Ali bin Abi Thalib atau Ammar bin Yasir dalam hadis mutawatir akan dibunuh oleh al-fi'atul baghiyah. Dan nyatanya Ammar bin Yasir berada di mana? Dalam perang Siffin bersama Sayyidina Ali dan dibunuh oleh kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, berarti dinyatakan dalam hadis pembunuh Ammar bin Yasir adalah al-fi'atul baghiyah, maka kelompok yang menentang Sayyidina Ali dalam perang Siffin adalah al-fi'atul baghiyah. Itu nas dari hadis. Nas dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadisnya adalah hadis mutawatir. Dan hadisnya adalah hadis mutawatir. Artinya nggak bisa seseorang mengatakan ini hadisnya bagaimana ya? Sahih atau dhaif. Hadisnya bisa dipakai apa enggak? Mutawatir. Kalau mutawatir pasti sahih dan bisa untuk dijadikan sebagai pedoman. Karena itulah maka para ulama berpedoman pada hadis ini, kemudian berpendapat bahwa Sayyiduna Ali bin Abi Thalib dalam hal ini, beliau alal haq, beliau yang berada pada pihak yang benar, sementara semua kelompok yang menentang Sayyiduna Ali itu adalah kelompok yang menyimpang dari atau kelompok yang baghiyah, kelompok yang al-baghiyah, yang zalim, yang telah keluar dari ketaatan terhadap imam yang sah, yaitu Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Al-Asy'ari. Nah, kita tadi mengatakan bahwa Al-Imam Syafi'i, beliau berpendapat seperti yang sudah kita sampaikan, sebagaimana dikutip oleh beberapa para ulama seperti Al-Imam Al-Baihaqi. Sedangkan Al-Imam Al-Asy'ari tentang pendapatnya yang sama dengan ini, yang tadi kita sebutkan, seperti yang dinyatakan oleh Al-Imam Syafi'i, disebutkan oleh salah seorang pemimpin Asy'ariyah, imam besar dari kalangan kelompok Asy'ariyah, yaitu Ibnu Furuq, dalam kitab Maqalat Al-Asy'ari. Beliau mengatakan dalam kitab itu, mengatakan bahwa bi annal kharijina ala aliyin mukhti'un wa anna Aisyah wa Talhata wa Zubaira azharu taubata wa matu jami'an nadimin. Dikatakan di situ bahwasanya orang-orang yang keluar dari ketaatan terhadap Sayyidina Ali itu mukhti'un, mereka telah melakukan kesalahan. Dan bahwa Aisyah, kemudian Talhah, Zubair itu telah memperlihatkan taubat mereka, dan mereka mati, seluruhnya itu mati dalam keadaan telah bertaubat. Ini untuk yang tiga itu. Ini sudah kita ceritakan kemarin bahwa Talhah ibn Ubaidillah dan Az-Zubair ibn al-Awwam, beliau minal asyarah al-mubasysyirin bil jannah, sudah dipastikan keduanya itu masuk ke dalam surga oleh Nabi. Beliau memiliki derajat yang sangat tinggi, bahkan derajatnya setelah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Dari sisi kemuliaannya seorang wali besar. Tetapi kita juga menyatakan bahwa seorang wali tidak maksum dari melakukan dosa. Bisa jadi mereka melakukan dosa. Dalam hal ini, Talhah ibn Ubaidillah dan Az-Zubair ibn al-Awwam dikatakan oleh Ibnu Furuq,
mengutip dari Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Tetapi telah ada dalil yang menunjukkan bahwa keduanya itu telah bertaubat. Dan telah ada dalil bahwa keduanya itu telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya apa? Buktinya keduanya minal mubasysyirin bil jannah. Buktinya lagi dalam peperangan yang seperti yang telah kita ceritakan, keduanya bertemu dengan Sayyidina Ali di medan perang. Kemudian Sayyidina Ali mengingatkan mereka tentang sebuah hadis yang kemudian mereka teringat dan kemudian mereka keluar dari medan perang karena mereka menyesali apa yang mereka lakukan dan mereka bertaubat dan wafat dalam keadaan telah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sebenarnya beliau tidak bermaksud memerangi Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tetapi beliau ditipu oleh sebagian orang yang menentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka memanfaatkan kedudukan yang tinggi Sayyidah Aisyah sebagai istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperkuat posisi mereka. Beliau diajak oleh kelompok ini dengan alasan untuk mendamaikan dua kelompok yang berseteru. Mungkin dengan adanya istri Nabi, dengan alasan mereka, maka umat Islam bisa rukun kembali. Ternyata kemudian Sayyidah Aisyah terperdaya oleh mereka. Sayyidah Aisyah kemudian ikut dalam peperangan itu. Tujuan beliau adalah untuk mendamaikan kelompok yang berseteru, tetapi ternyata kekeliruannya, beliau akan mendamaikan tetapi berangkat bersama kelompok yang menentang Sayyidina Ali. Nah, beliau berangkat menuju menuju ke medan perang ketika itu bersama kelompok yang menentang Sayyidina Ali yang berangkat dari Hijaz. Sehingga keberadaan Sayyidah Aisyah di kelompok yang menentang Sayyidina Ali ini memotivasi mereka yang menentang Sayyidina Ali. Mereka menjadi percaya diri, kita ini berarti benar-benar di pihak yang benar. Buktinya istri Nabi bersama kita, Sayyidah Aisyah bersama kita. Maka mereka semakin semangat di dalam menentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Terjadilah peperangan perang Jamal. Kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha setelah tentara yang menentang Sayyidina Ali dapat dikalahkan, Sayyidah Aisyah kemudian dipulangkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan cara yang terhormat, dengan cara yang santun, dengan cara yang baik, sebagai pemuliaan dan penghormatan terhadap istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidah Aisyah juga sudah bertaubat dan sudah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena beliau juga termasuk orang yang dikhabarkan akan masuk surga. Dan telah sabit dalam riwayat bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha setiap kali mengingat kejadian beliau keluar dari rumahnya pergi bersama tentara yang menentang Sayyidina Ali, beliau selalu meneteskan air mata, menyesal beliau, bahkan sampai kemudian air matanya itu membasahi beliau. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bukti bahwa ketiganya Talhah ibn Ubaidillah, Az-Zubair ibn Al-Awwam dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, mereka aulia, para aulia, mereka wafat dalam keadaan sempurna imannya dan beliau bahkan jauh lebih tinggi
derajatnya dari para aulia setelahnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Muawiyah bin Abi Sufyan, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan ini telah bertaubat. Tidak ada dalil yang menunjukkan tentang itu. Beliau bukan termasuk al-asyarah al-mubasysyirin bil jannah. Tidak ada nas hadis yang menegaskan bahwa beliau itu adalah ada kabar gembira akan masuk ke dalam surga. Juga beliau Muawiyah bin Abi Sufyan tidak ada riwayat yang menunjukkan bahwa beliau telah bertaubat dari apa yang dilakukannya berupa menentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Justru yang sabit bahwa ketika Muawiyah bin Abi Sufyan menjelang wafatnya, beliau telah berwasiat agar putranya itu yang diangkat menjadi seorang raja. Bukan diserahkan kepada umat Islam, tetapi diberikan kepada anaknya, yang kemudian menjadi kerajaan, bukan lagi seperti sebelumnya pada Abu Bakar, bagaimana kepada Umar, Umar kepada Utsman, Utsman kepada Ali, Ali kepada ketika itu Sayyiduna Al-Hasan. Tetapi sekarang sudah berubah sistemnya menjadi sistem kerajaan, pemerintahan dipegang oleh keturunan dari Bani Umayyah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi para ulama Asy'ariyah mengatakan bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan mujawwazul ghufran. Bisa saja beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena beliau seorang muslim dan memiliki jasa yang sangat besar terhadap Islam. Tidak diragukan, Muawiyah bin Abi Sufyan salah satu perawi hadis. Muawiyah bin Abi Sufyan adalah salah satu penulis wahyu, penulis ayat Al-Quran yang dipercaya oleh Nabi. Muawiyah bin Abi Sufyan ketika beliau menjadi seorang khalifah, beliau telah menyebarkan Islam sangat luas sekali. Banyak sekali jasa-jasa beliau terhadap perkembangan dakwah Islam. Maka dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau itu mujawwazul ghufran. Bisa saja, tapi tidak memastikan, bisa saja dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena beliau juga memiliki jasa yang begitu besar terhadap Islam, terhadap dakwah Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh mereka yang menentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu sebagai ijtihad, maka itu tidak tepat. Kenapa? Karena ijtihad itu dibutuhkan dalam sesuatu yang masih zahir, artinya dalam ayat atau hadis yang masih mengandung beberapa kemungkinan makna. Itu zahir, bukan sesuatu yang sudah sifatnya sudah pasti. Sesuatu yang sudah ada nasnya itu tidak bisa ada ijtihad di situ. Sesuatu yang sudah ada ijma' tentangnya, maka tidak boleh ada ijtihad dalam masalah itu. Itu kaidah dalam ijtihad. Wong nasnya sudah ada kok ijtihad. Nasnya sudah mengatakan waiha ammarin taqtuluhul fi'atul baghiyah. Sudah jelas. Hadisnya mutawatir, hadis sahih bisa dibuat sebagai hujjah. Sudah ada nas. Lalu kenapa ada ijtihad jika sudah ada nas? Kemudian juga ada ijma' tentang masalah itu, maka tidak boleh ada lagi ijtihad dalam masalah sesuatu yang sudah
pasti tentang hukumnya. Yang diijtihadkan itu adalah sesuatu yang belum ada kepastian hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis, sehingga para mujtahid kemudian mengerahkan segala kemampuan yang dimilikinya untuk memahami Al-Quran dan hadis untuk mengetahui hukum permasalahan yang dipermasalahkan. Itu ijtihad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa hal yang penting untuk kita sampaikan terkait dengan masalah at-tasyajur bainas sahabah. Jadi saya ulang dari sedikit tentang kesimpulan bahwa dalam masalah ini ada dua pendapat. Pendapat yang berkembang di kalangan mutaakhirin dan ada dalam kitab-kitab para ulama. Sebagian kitab para ulama termasuk yang kita baca di sini adalah menyatakan bahwa kita diam saja terhadap apa yang terjadi dan mengatakan bahwa semua itu berijtihad. Semua berijtihad, semua sahabat yang ahli maupun yang menentangnya semuanya berijtihad, dan jika salah ijtihadnya pahalanya 1, jika benar pahalanya 2. Pendapat ini adalah pendapat yang lemah karena bertentangan dengan pendapat Imam Syafi'i, bertentangan dengan pendapat Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, bertentangan dengan pendapat para ulama mutaqaddimun dan dalam masalah ini, dan gak sesuai dengan nas-nas ayat dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dengan sangat jelas menyatakan bahwa Sayyiduna Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang sah, beliau alal haq, dan kelompok yang menentangnya itu buhot. Udah gitu saja. Kita tidak berlebihan sampai mencela, mencaci, maki Muawiyah bin Abi Sufyan melebihi dari apa yang dikatakan Nabi bahwa kelompok beliau adalah kelompok buhot. Itu saja. Dalam hadis dikatakan buhot, bukan kita menambahi celaan yang lain, tetapi kita mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, semoga kita bisa memahaminya dengan pemahaman yang benar dan kita bisa objektif dalam melihat sebuah permasalahan khususnya yang terjadi khilaf atau perbedaan pendapat di antara para ulama. Nah, demikian, barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.